Video kali ini saya sudah membongkar unit Asus Zenfone 8 ya, yang mana unit ini datang dengan kondisi mati total. Kalau di PC ini hanya terbaca Qualcomm port. Ini saya sudah pasang PCB ke LCD ya, dan ini saya tancapkan USB, dan ini hanya terbaca Qualcomm 9008. Ini menandakan bahwa CPU bekerja, namun hanya saja untuk data dari UFS tidak dapat diproses ya. Unit masih utuh, belum terkena perbaikan. Apakah yang menjadi penyebab utamanya hingga unit ini bisa mati? Ini menurut keterangan penyebab awalnya itu dia di charging semalaman dan di pagi mau digunakan tiba-tiba tidak bisa dinyalakan sama sekali. Apa yang menjadi penyebab utamanya unit ini mati ataupun tidak bisa menyala sama sekali, saya dalami dulu. Saya masuk ke tahap penanganan saja. Dan setelah melakukan pendalaman unit ini ya, untuk kerusakan sebenarnya ini saya pastikan unit bermasalah di area CPU-nya ataupun SoC-nya, yang mana device ini sebelum tidak bisa menyala sama sekali. Ada indikasi penggunaannya sangat berat, bisa dari selalu aktif GPS, bisa jadi terlalu keseringan main game ya. Entahlah, yang penting kita tangani dengan maksimal. Poinnya, unit ini terjadi diskoneksi antara pin CPU dan RAM, yang mana fokus perbaikan yang saya lakukan ada di area ini, area SoC nya ya. Untuk device ini sering masuk. Untuk spesifikasinya sama seperti di ROG 5 ya. Dia menggunakan SM8350 Qualcomm 888 Gen 8 ya. Untuk panas yang dihasilkan ataupun yang ditimbulkan dari SoC ini memang lumayan cukup tinggi, jadi pantas saja banyak kasus ya terjadi disconnect yang menyebabkan malfungsi untuk sistem kerjanya ya, efek dari panas yang berlebihan dalam jangka waktu lama. Untuk IC CPU dan RAM ini tadi saya sudah lakukan pengangkatan ya, tinggal kita bersihkan sisa timah dan lem sampai benar-benar bersih. Harap diperhatikan untuk teman-teman yang menangani kasus perbaikan di CPU dan RAM, terkhusus untuk yang triple chip ya. Pastikan penanganan semua dilakukan dengan teliti, jangan sampai ada kesalahan sedikit ataupun sekecil apapun itu. Pastikan semuanya dilakukan dengan sempurna, karena untuk tercapainya tujuan kita harus ada jalan ataupun ada ikhtiar, yakni ketelitian yang kita terapkan agar si unit bisa normal ataupun bisa menyala kembali sesuai dengan harapan kita ya. Yang pastinya semua penanganan di berbagai macam device yang masuk ke meja kita harus kita pastikan penanganannya benar-benar sesuai dengan SOP. Nah, ini sudah masuk ke proses pembersihan sisa lem dan timah di IC CPU ya. Untuk mainboardnya ataupun PCB tadi sudah dibersihkan, tinggal ini yang lapisan terbawah di CPU
saya berikan flux dan timah pasta untuk membersihkan sisa timah dan lemnya. Pastikan semuanya benar-benar bersih, tidak ada kotoran yang tersisa ya. Dan perlu diperhatikan untuk IC CPU ataupun RAM, untuk pembersihan menggunakan solder, jangan terlalu lama solder ditempel di IC, karena kalau terlalu lama dapat menyebabkan IC yang sedang kita tangani bisa cacat ataupun tidak bisa digunakan lagi ya. Maka dari itu diperhatikan. Kita memasuki proses rebaling pin BGA IC CPU menggunakan plat BGA ya. Pastikan plat yang digunakan itu sesuai dengan tipenya agar tidak menyulitkan dan mempercepat proses penanganannya. Untuk timahnya, pastikan timah yang digunakan juga benar-benar berkualitas tinggi agar dari segi ketahanan bisa sangat meyakinkan ya. Pastikan juga pin BGA sudah terisi semua dengan timah pasta, dan untuk hasilnya harus benar-benar rata sempurna, tidak ada bagian yang tersisa. Ini saya lepas IC dari plat BGA dan harus benar-benar rata seperti ini ya. Kita lanjut ke proses rebaling untuk IC RAM-nya, yang mana prosesnya sama, tidak ada hal yang membedakannya. Yang membedakan hanyalah di pinnya saja, di pin IC. Untuk IC RAM bentuknya seperti ini. Ini jenisnya DDR5. Kalau yang DDR4 itu kotak persegi ya, beda bentuk sama DDR5. Pastikan semua pin BGA terisi dengan timah pasta. Berikan panas yang secukupnya saja, jangan terlalu panas. Kita lepas kalau sudah dirasa IC sempurna untuk kakinya ya. Kita lepas dari cetakannya, dan ini hasilnya sudah rata sempurna. Selanjutnya kita bersihkan menggunakan cairan pembersih. Ini saya gunakan thinner untuk membersihkan kotoran yang tersisa ya. Pastikan bersih, tidak ada sisa kotoran lagi. Nah, ini sudah selesai untuk pembersihan IC RAM. Berikutnya IC CPU kita bersihkan juga, dan kita teliti lagi barangkali ada pin BGA yang masih belum tercetak dengan sempurna ya. Ini sudah bersih semua. Lanjut, kita pasang saja ke mainboard ataupun ke PCB. Dan untuk PCB-nya ini harus benar-benar sudah siap ya. Artinya permukaan sudah benar-benar rata, siap untuk dipasangkan IC. Tidak ada sisa kotoran yang masih menempel. Ini saya berikan flux di IC secukupnya saja. Pastikan pin BGA terkena cairan flux, jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Kita tepatkan IC di PCB secara tepat, jangan sampai IC terbalik ataupun miring ya. Tepatkan perlahan, pastikan penempatannya sudah presisi. Kita berikan panas yang secukupnya saja. Ini saya gunakan panas hot air di 300 dan angin di strip 4. Itu sudah cukup ya. Pastikan IC sudah terpasang dengan sempurna, dengan ditandai plug sudah keluar dari tepian IC dan IC sudah bisa mengembal kalau digerakkan secara perlahan ya. Selanjutnya untuk pemasangan IC RAM metodenya sama, tidak ada langkah yang berbeda ya. Ini
sudah saya berikan plug, tinggal saya tepatkan di atas IC CPU. Pastikan sudah tepat, dan untuk pemanasannya jangan terlalu kencang, secukupnya saja agar tidak menggeser IC CPU yang berada tepat di bawah IC RAM yang sedang kita pasang ini ya. Untuk proses pemasangan IC CPU dan RAM selesai, perbaikan pun ini selesai ya. Apakah perbaikan di area ini sudah bisa menyalakan kembali unit yang tadinya mati total? Kita lihat saja setelah mesin ini dingin ya. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan ya, sekaligus perbaikan unit ini, yang mana setelah saya analisa lebih dalam, unit ini mengalami chip bad connected ya, yang menjadikan unit ini hanya terbaca 9008 di PC dan tidak dapat bisa menyala. Ini saya lakukan perbaikan rebaling only di CPU dan RAM, dikarenakan area ini menjadi sumber masalah utamanya. Ini saya lakukan rebaling only dan kita lihat hasilnya. Perbaikan selesai, saya coba pakai LCD. Ini tidak ada perbaikan di area lainnya ya, karena ini serinya double layer. Ini di atas ini ada PCB terpisah, jadi untuk perbaikan ini harus ekstra hati-hati, dikarenakan kalau terlalu panas pada saat pembongkaran IC CPU, takutnya IC bawah ini ikut lepas ya. Jadi berhati-hatilah bagi teman-teman yang menangani unit ini ya. Saya uji pakai LCD apakah dapat bisa menyala. Ini saya pasang LCD-nya terlebih dahulu. Mesin sudah terpasang ke LCD, tinggal saya coba charging apakah bisa di charging. Nah, ini logo charging sudah muncul, artinya perbaikan rebaling di CPU dan RAM sudah ada perubahan ya. Ini ada logo chargingnya di 40%, dan ini LED di bawahnya ini indikator charging sudah menyala, yang mana tadi awal masuknya tidak menyala sama sekali ya. Saya coba nyalakan apakah dia bisa menyala. Nah, ini sudah bisa menyala di logo booting pertama. Nah, ini sudah masuk ke booting yang kedua ya, artinya unit sudah bisa menyala dengan normal, sudah bisa masuk ke lock screen ya, artinya perbaikan sudah hampir sempurna. Namun ini harus diuji dulu. Untuk polanya saya konfirmasi dulu ke user agar bisa diuji secara keseluruhan. Sementara unit sudah bisa menyala dengan metode rebaling only di CPU dan RAM-nya. Saya lengkapi dulu keseluruhan part sambil menunggu konfirmasi kunci layar, dan kita masuk ke tahap pengujian fungsi ya. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Kartu SIM, kamera, dan lainnya sudah saya pasangkan. Untuk pengujian awal ini mulai dari jaringan, ini WiFi terhubung dengan 4G ini keluar ya. Untuk jaringan edge nya saya coba uji. Untuk jaringan edge normal. Tekan 0 untuk melanjutkan. Untuk speaker utama normal ya, tidak ada masalah. Lanjut saya uji ke bagian kamera ya. Ini untuk kamera depan, untuk kamera utama ini ultra wide, dan untuk perekam video. Cek 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 cek. Untuk perekam video normal ya. Fungsi kamera aman, tidak ada masalah. Untuk perekam suara saya uji juga. Cek 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 cek. Perekam suara aman ya. Selanjutnya semua fungsi sudah saya uji dan normal semua, tidak ada fungsi yang bermasalah. Dan ini untuk spesifikasinya saya masuk ke tentang ponsel AZ8 ya, Asus Zenfone 8. Untuk nama device-nya Android 13, dan untuk
internalnya ini. Untuk RAM-nya ini 8 GB, penyimpanan 128 GB ya, berarti ini yang berkapasitas 8/128 GB. Mungkin video ini saya akhiri ya, perbaikan Asus Zenfone 8 yang mana masuk mati total, repair CPU only tanpa menghapus data ataupun data tetap aman ya. Pokoknya ini menyelamatkan data sekaligus memperbaiki unitnya agar bisa digunakan sebagaimana mestinya dipakai aktivitas sehari-hari ya. Mungkin seperti itu aja video kali ini saya akhiri. Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar bila ada salah kata maupun salah pengerjaan ya. Sekian dan terima kasih.